siap? Kita mulai Bu Rizky untuk coachingnya. Ya, Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Rizky, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ana. Terima kasih Bu Rizky sudah mau datang untuk ngobrol-ngobrol. Gimana kabarnya Bu Rizky? Alhamdulillah baik Bu Ana. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Rizky. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya Bu Rizky. Amin. Bu Rizky, apa ya yang kira-kira nanti akan kita obrolkan pada pertemuan kali ini? Nah, saya datang pada pertemuan coaching kali ini sebenarnya banyak sekali cerita yang ingin saya ceritakan kepada Bu Ana. Tentunya berkaitan dengan pembelajaran yang terjadi di kelas saya, Bu Ana. Ya, apa Bu Rizky itu? Saya jadi penasaran. Iya Bu Ana, jadi sekitar 2 bulan ini saya menerima murid baru Bu Ana. Murid baru Ya, dari kabupaten lain. oh Nah, dari kota lain. Oke. dari kabupaten lain, dan dalam hal ini kasusnya murid yang bersangkutan itu sudah vakum dari sekolah selama 1 semester Bu Ana. Maksudnya vakum tidak sekolah Iya, atau bagaimana? jadi dia itu kan ikut dengan neneknya ya Bu Ana di sebuah kabupaten tetangganya Tulungagung, itu dia diasuh oleh neneknya. Sedangkan ayah dan juga ibunya itu mencari penghasilan di pulau lain di Kalimantan ngoten Bu Ana. Oh, gitu. Iya, Bu Rizky. Kemudian dari percakapan kita kali ini kira-kira apa yang ingin Bu Rizky dapatkan? Dari percakapan ini saya ingin mencari solusi Bu dari murid yang baru saja datang ini, karena sangat istimewa Bu, murid yang baru saja masuk 2 bulan Ya, ini. iya. Ya, Bu Rizky, dari pengalaman Bu Rizky selama ini, selama menjadi guru, kira-kira apa sih yang menjadi pandangan murid ideal atau murid yang bagus menurut Bu Rizky? oh iya, kalau menurut saya murid yang ideal atau murid yang bagus itu tergantung dari sikapnya Bu Ana. Yang paling utama adalah dari segi sifat, yang dia itu bisa manut dengan ibu gurunya, kemudian diberi instruksi dia juga mau menerima, kemudian diajak kerjasama itu bisa, dari segi sikap kalau menurut saya. Berarti yang berprofil pelajar Pancasila, gitu Iya, ya, Bu? menurut saya itu Bu. Karena zaman sekarang itu yang paling diutamakan dari segi sikap Bu. Iya, benar sekali Bu Rizky. Memang saat ini terutama di era modern seperti ini banyaknya media dan kebudayaan luar yang masuk, kita sebagai guru memang sudah sepatutnya untuk menuntun Ananda untuk berkarakter profil pelajar Pancasila. Dari penjelasan Bu Rizky tadi, Ananda murid Bu Rizky ini kira-kira berada pada skala berapa Bu Rizky? Kalau dari skala yang saya ucapkan tadi ini masih cukup rendah Bu Ana. Kira-kira dari segi keidealannya dia masih berada di skala 5 Bu Ana menurut saya. Karena Dari itu skala tadi 5. dia sempat vakum cukup lama dari dunia pendidikan. Jadi dia mungkin kurang kurang mendapatkan perhatian dari sekitarnya, begitu Bu Ana. Iya, benar sekali Bu Rizky. Nggih. Kemudian em, kira-kira Bu Rizky nanti ini kan masalah yang sedang Bu Rizky hadapi. Untuk harapannya Bu Rizky nanti setelah membuat perencanaan, perbaikan, Bu Rizky mengharapkan Ananda ini nanti meningkat pada skala berapa? Kalau saya sangat ingin dia bisa di seperti teman lain mungkin di 7 dan 8 itu saya sudah sangat bersyukur Bu. Karena berangkatnya dari skala yang lumayan rendah yaitu 5. Ya, iya Bu Rizky, semoga nanti kita bisa bersama-sama mencari solusi, merencanakan supaya Ananda juga bisa mendapatkan perbaikan dalam hal yang positif Bu Rizky. Nggih, amin Bu Dari Ana. ya dari usaha yang akan Bu Rizky lakukan
Ini berdasarkan pengamatannya Bu Rizky. Kira-kira apa penyebab dari perilaku Ananda ini? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Menurut saya itu karena kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar. Kemudian Ananda murid saya ini diasuh oleh neneknya sendiri. Dan kemungkinan seorang nenek itu cenderung akan menuruti apa saja yang diinginkan oleh cucunya, begitu Bu. Sehingga murid saya ini, yang anak baru ini, dia dari segi sikap, kemudian dari segi kerjasama, itu masih dirasa lumayan kurang Bu untuk dijajarkan dengan teman-teman lainnya yang tidak maksudnya mendapat perhatian penuh dan juga sekolahnya itu tidak pernah vakum gitu. Pasti ada perbedaan Bu Ana. Oh, baik Bu Rizky. Selama mengalami kondisi ini, Bu Rizky sudah pernah atau belum menjalin komunikasi atau kolaborasi dengan orang tua? Iya. Jadi sejak sekitar awal Januari itu saya sudah menjalin kolaborasi dengan wali muridnya, Bu. Jadi setiap hari itu saya WA-an. Setiap hari malah WA-an dengan ibunya, kemudian ibunya itu juga berkeluh kesah dengan saya. Kemudian saya juga cerita kalau si Ananda ini di sekolah begini loh, Bu. Kemudian lebih baik kita kerjasama untuk meningkatkan kemampuannya di bidang ini, tapi tentu saja juga banyak kendala ya Bu ya, karena bagaimanapun juga tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan gitu. Iya, benar Bu Rizky. Tapi alhamdulillah komunikasi dengan orang tua bagus ya Bu Rizky. Nggih. Kalau dari kegiatan atau kegiatan pembelajaran atau ketika interaksi di sekolah, kira-kira apa yang membuat Ananda ini senang seperti itu Bu Oh Rizky? iya, Ananda murid baru saya ini Bu, itu dia sangat senang untuk bergerak Bu. Jadi kalau diajak di kegiatan di luar sekolah, di luar kelas, itu dia sangat semangat. Energinya itu seperti sangat lebih gitu Bu Ana. Berarti memang anaknya aktif ya Bu Betul Rizky. sekali, sangat aktif Bu. Bahkan ada pohon itu dia mungkin sangat suka dengan pohon, dia itu sampai manjat-manjat pohonnya itu Bu. Berarti senang memanjat dan Sangat juga senang, bisa iya, ahli anaknya juga aktif. dalam memanjat. Iya, betul Bu. Alhamdulillah Bu Rizky. Iya, Um, mungkin apakah kita bisa mengalihkan energi yang berlebih itu ke hal lain ya Bu Ana? iya Bu Rizky, dari tadi kita sudah mengidentifikasi masalah Bu Rizky dan juga sikap Ananda selama di sekolah. Kira-kira dari gambaran itu Bu Rizky punya rencana untuk solusi apa tidak? Solusinya apa untuk masalah ini? Kalau menurut saya karena mungkin dari segi materi pembelajarannya juga tertinggal cukup jauh ya Bu, karena vakumnya juga lumayan lama. Mungkin saya akan merekomendasikan untuk berkolaborasi itu Bu, untuk les membaca dan menghitungnya agar lebih maksimal. Karena menurut saya Bu, kalau ibaratnya itu membaca dan menghitung itu ujung penanya seorang murid, Bu. Jadi kalau itu masih kurang, mungkin ya kita bisa maksimalkan di situ untuk kedepannya, seperti itu, Bu. Jadi saya sudah kolaborasi untuk sementara ini masih WA-an, Bu, dengan ibunya untuk membicarakan hal ini. Ya, betul sekali. Semoga nanti bisa segera terlaksana. Kira-kira Bu Rizky Amin. kapan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah bagus itu? Nggih, karena ini kemarin baru saja repot UTS ya, Bu Ana. Jadi saya rencananya Iya, mungkin dalam minggu ini insya Allah akan menemui ibu dari murid ini untuk membicarakan lebih detail dan lebih serius tentang keterkaitan anak ini dengan materi yang mungkin ketinggalan itu tadi, Bu. iya Bu Rizky, Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Rizky, hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol. Meskipun obrolan kita tidak terlalu lama, semoga obrolan kita bisa bermanfaat. Bu Rizky, Amin. Terima kasih kira-kira banyak Bu Ana udah mau sama-sama. mendengarkan cerita saya. Iya, Bu Rizky. Kira-kira dari obrolan kita tadi, apa yang bisa Bu Rizky simpulkan? Oh iya, kesimpulannya kita itu untuk
untuk menyelesaikan suatu masalah tidak bisa sendirian, Bu Ana. Harus menjalin kolaborasi yang apik dengan baik dengan wali murid, mungkin dengan Bapak Kepala Sekolah di lembaga dan juga dengan rekan-rekan sejawat untuk bisa memaksimalkan pembelajaran di sekolah. Benar sekali Bu Rizky, saya juga ikut senang akhirnya Bu Rizky sudah bisa menemukan rencana untuk solusinya. Terima kasih Bu Rizky atas waktunya. Saya Oh yang ya, terima kasih Bu bagaimana? Ana. Ya, sama-sama. Bagaimana kalau minggu depan kita ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi Bu Rizky? Oh iya Bu Ana, nanti minggu depan saya sudah habis ketemu dengan Ibu Wali Murid ya, nanti saya akan cerita lagi sama Bu Ana. Jangan bosan-bosan Siap. ya Bu tunggu cerita saya. Tidak, insya Allah saya sangat senang bisa ngobrol dan berkolaborasi, bertukar pikiran dengan Bu Rizky. Baik Bu Rizky, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita Sudah? akan Ya. memulai untuk sesi coaching kedua. Ngaten Bu Ana Ya. nggih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ana. Alhamdulillah nih kita bisa jumpa lagi. Selamat Gimana nih siang kabarnya? juga Bu Rizky. Iya, Selamat gimana nih siang juga Bu kabarnya Bu Rizky. Ana? Alhamdulillah sehat. Ini sudah sehat Bu Rizky. Kebetulan beberapa minggu yang lalu saya masuk UGD dan harus dirawat beberapa hari. Iya, Bu Ana tolong jaga kesehatannya ya, karena Bu Ana Iya, sudah pasti ditunggu-tunggu itu untuk di siap. sekolahnya. Semoga setelah ini terus lanjut sehat lagi Bu Ya, Rizky. Terima kasih amin. atas doanya. Ya, sehat-sehat selalu ya Bu Ana. Ya, siap. Bu Ana, hari ini kita mau ngobrol nih. Terima kasih ya Bu Ana udah mau datang. Kita Sama-sama Bu Rizky. ngobrol nggak lama kok, cuma 10-15 menitan ya. Saya pengen tahu nih Bu Ana, apa nih yang akan kita obrolin pada siang hari ini Bu? Iya, begini Bu Rizky, ini masih ada kaitannya ketika kemarin saya sakit, karena saya harus masuk rawat inap, saya 2 hari tidak masuk ke sekolah. Nah, setelah saya masuk, itu saya melihat salah satu dari murid saya ini mengalami perubahan. Ada yang beda nih sama anak ini. Biasanya dia itu bermain dengan temannya itu biasa. Ketika saya minta untuk maju ke depan, presentasi itu juga mau semangat. Tetapi hari-hari ini saya lihat itu lebih menyendiri, kemudian menjadi diam, dan untuk maju presentasi itu dia tidak mau Bu Rizky. Dan ketika saya tanya itu kayak hanya menggeleng, kemudian senyum. Jadi saya belum bisa mendapatkan penjelasan dari Ananda ataupun dari temannya. Oh, jadi karena Bu Ana sempat masuk UGD dan kurang sehat kemarin, ada perubahan dari sikap salah satu murid di sekolah Bu Ana, begitu ya Bu? Benar sekali, Oh, Bu. iya ya. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu Ana dapat dari obrolan kita siang ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Saya ingin Ananda ini kembali ceria, kembali semangat belajar, dan juga bermain dengan teman-temannya seperti sebelumnya, Bu. Iya, jadi dalam obrolan kita siang ini, Bu Ana ingin mencarikan solusi untuk salah satu murid yang ada di sekolah Bu Ana yang mengalami perubahan setelah ditinggal ibu guru tercintanya tadi ya. Iya, Bu Rizky, benar Iya. sekali. Iya. Nah, kalau dari pengamatan Bu Ana nih, kondisi ideal seperti apa yang Ibu Ana harapkan dari cerita murid yang mengalami perubahan sikap tadi, Bu Ana? Tentu saja saya ingin Ananda ini menjadi Ananda yang ceria, semangat, bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-temannya. Ketika belajar dan untuk maju ke depan presentasi itu juga percaya diri dan semangat Bu, karena memang Ananda ini adalah Ananda yang punya kompetensi yang bagus, potensinya bagus baik di akademik maupun di non akademik.
Seperti itu, Bu. Oh iya, jadi Bu Ana menginginkan muridnya bisa kembali ceria lagi seperti sejak sebelum ditinggal oleh Bu Ana yang sakit, seperti itu ya Iya, Bu. Eh, dari kondisi ideal yang Ibu Ana paparkan tadi, kira-kira murid yang Ibu Ana maksud tadi berada pada skala berapa ya Bu Ana? mungkin skala 6 dari 10 ya Bu Rizky. Berada di skala 6 dari 10. Dari Nah, 10. lantas Bu Ana menginginkan murid tersebut untuk bisa menaikkan diri ke skala berapa ya Bu Ana? Saya berharap untuk waktu dekat bisa pada posisi 8 dan untuk selanjutnya bisa stabil pada posisi 9 atau 10 karena saya ingin potensi Ananda ini bisa muncul dan bisa berkembang dengan rasa percaya diri yang baik juga. Nah, dari pernyataan Bu Ana tadi saya menangkap sebuah kata yaitu stabil. Jadi Bu Ana ingin Ananda ini bisa stabil untuk berada di 8 begitu ya Bu Ana. Benar. Apakah selama ini Ananda yang dimaksud ini pernah mengalami skala yang tidak stabil Bu? Mungkin dari 8 turun ke 6, apakah seperti itu Bu? Iya Bu, memang sebelumnya Ananda ini pernah mendapatkan seperti kurang akrab dengan temannya, kemudian biasa Bu ya, anak SD kelas Iya. ini kelas 5, jadi kadang mereka posisinya labil karena masa-masa pubertas. Kadang ketika mereka kurang rukun dengan temannya jadi menyendiri dan memang anaknya cenderung pendiam Bu. Oh iya. Dari cerita Ibu Ana, saya menangkap kalau Ananda ini kurang stabil dan mungkin tergantung moodnya juga, seperti itu ya Bu Ana? Iya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana tentang latar belakang dari murid yang dimaksud oleh Ibu Ana ini, Bu? Latar belakang keluarga mungkin, atau mungkin kesiapan belajarnya setiap hari di kelas, bagaimana ya Bu Ana? Kalau latar belakang, alhamdulillah, Ananda ini adalah anak tunggal dan orang tuanya juga termasuk yang memberikan perhatian penuh kepada Ananda. Ananda di rumah itu juga sebenarnya percaya diri, Bu Rizky, karena Iya. saya lihat dari Insta Story di WA itu juga sering membuat story-story dengan kekreatifan, sangat kreatif begitu. Untuk usianya itu Ananda sangat kreatif gitu, Bu. Oh iya, jadi setelah Bu Ana melihat Insta Story-nya, sebenarnya Ananda yang dimaksud ini sudah sangat percaya diri ya Bu di. Benar Oh sekali. iya 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 iya. Iya, kita lanjut ya Bu ngobrolnya. Siap. Ya, kalau sepengetahuan Ibu Ana nih, kira-kira Ananda yang Ibu Ana maksud itu menyukai apa Bu kalau di rumah ataupun di kelas? Kalau di kelas itu Ananda sangat senang menggambar, Bu. Karena ayahnya Iya. itu juga senang menggambar. Ayahnya itu desain interior, Bu. Jadi kan Iya ya. memang pandai menggambar. Mungkin ada ini ya, keturunan mungkin ya. Oh iya Ada iya. keturunan karena ayahnya pandai, kemudian anaknya juga pandai, ada bimbingan juga dari orang tua. Jadi ketika pelajaran tematik pada SBDP itu Ananda biasanya semangat sekali mengikuti pelajarannya. Jadi Ananda sangat semangat ya Bu saat mengikuti pembelajaran SBDP. Benar sekali, Bu. Karena didukung juga dari orang tuanya seperti yang Ibu Ana ceritakan tadi. Nah, selanjutnya nih Bu Ana, rencana atau solusi apa yang akan Ibu Ana lakukan untuk menghadapi situasi tadi Bu Ana? Ini saya punya angan-angan dan rencana ini untuk membuat produk dalam pembelajaran tematik karena kebetulan sekarang temanya itu siklus air, Bu Rizky. Jadi siklus air itu kan bisa digambar ya. Jadi nanti kita buat poster siklus air. Jadi Ananda bisa menggambar, bisa menuangkan apa yang ia senangi seperti itu. Dan rencananya saya ada rencana untuk juga bertemu dengan orang tuanya supaya bisa mengetahui bagaimana Ananda selama di rumah. Oh iya, jadi Ibu Ana ingin merancang suatu pembelajaran yang dapat memaksimalkan potensi dari murid tersebut. Kemudian selain itu Bu Ana juga ingin berkolaborasi dengan wali muridnya, bukan begitu Benar. Bu Ana?
Nah, baik Bu Ana, kira-kira rencana terdekat apa ya yang ingin segera Ibu Ana lakukan? Kalau rencana yang terdekat itu adalah yang pembelajaran dengan produk, karena itu persiapannya hanya melibatkan saya sendiri dan juga anak-anak di kelas. Kalau yang untuk bertemu dengan orang tua, nanti saya akan coba buat jadwal dulu melalui WA. Semoga nanti orang tuanya dan saya bisa ketemu jadwal yang dalam waktu dekat dalam minggu ini, Bu. Iya, amin Bu Ana. Semoga usahanya Bu Ana untuk dapat memaksimalkan potensi Ananda nanti bisa membuahkan hasil ya Bu Ana. Amin. Amin. Nah, apa nih yang Ibu Ana dapat simpulkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Iya, Bu Rizky. Dari obrolan kita siang ini saya merasa sangat senang dan lega karena bisa melihat secara utuh dan menyeluruh permasalahan saya dan bisa mengkomunikasikan solusi bersama Bu Rizky juga untuk nanti diterapkan di kelas saya. Semoga nanti Ananda bisa kembali seperti semula. Amin. Semoga Ananda nanti bisa kembali dan stabil pada skala yang ideal seperti yang diharapkan oleh Ibu Ana. Begitu ya Bu Ana. Amin. Ya, Bu Ana, kira-kira kapan nih kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol santai lagi? Nanti sekitar seminggu lagi ya Bu Rizky, nanti saya hubungi kalau saya sudah menerapkan pembelajaran berbasis produk, kemudian juga sudah ketemu dan ngobrol dengan wali murid. Oh iya, baik Bu Ana. Nah, mungkin sekitar minggu depan Bu Ana. Iya, siap Bu Rizky. Oke, jadi Bu Ana minggu depan kita jadwalkan untuk bisa ngobrol bareng lagi ya Bu. Iya Bu Rizky. Ya, saya sangat bersemangat untuk mendengar cerita-cerita menarik dari Ibu Ana. Iya, saya juga jadi semangat ini untuk menerapkan rencananya. Iya, terima kasih Bu Ana atas waktunya. Saya juga terima kasih banyak Bu Rizky Ya, sudah dibantu. semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan sedikit solusi positif, kemudian membangkitkan kepercayaan diri kita sebagai seorang pendidik, kemudian untuk Ananda juga bisa kita ajak lagi untuk bisa memaksimalkan potensinya untuk dan stabil berada pada skala yang Ibu Ana harapkan tadi. Begitu ya Bu Ana. Amin. Ya, oke Bu Ana, Terima sampai kasih jumpa Bu minggu Rizky. depan. Ya, Ya. sama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Obrolan ini kita akhiri di sini ya Bu. Nanti kita Iya sambung Bu. lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ana. Selamat sore Bu Rizky. Damn. Yeah.